Oke, selamat malam untuk teman-teman pencinta Tuki Api. Salam jumpa. Malam hari ini Tuki Api kedatangan dua anak muda yang menurut saya asik. Ini dua-dua nih asik nih. Dia lebih asik. Dia lebih asik. Jadi kenapa asik nanti kita tahu sendiri, nanti di diskusi di ngobrol-ngobrol kita ke depan pasti kita tahu kenapa dua orang ini asik. Jadi mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang cerita-cerita tentang ini manusia dua ini sebenarnya apa mereka dua ini, kami mohon izin untuk kebutuhan teknis, kami mohon izin untuk lepaskan masker. Hanya masker sekolah lepas. Tidak dengan Jaket juga boleh, lepas jaket juga boleh Pak. Oke. Baik, minum dulu mungkin. Oh iya. Kebetulan sabar sama. sudah lepas masker nih. Dia tamu agung, kita hargai dia. Asik sekali. Jadi baik, teman-teman, ini dua orang ini menurut saya punya kontribusi besar ke depannya dalam hal kalau saya pribadi berpikir soal bahwa ini semakin hari semakin keren, bahwa ini semakin hari akan semakin asik kalau ada beberapa orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa menghasilkan orang-orang seperti mereka ini yang lain yang berpikir berani. Mereka ini berani di masa pandemi ini. Mereka berani berbuat sesuatu. Mungkin nanti sebentar mereka sendiri omong mereka ini sekarang buat apa. Saya juga baru tahu sedikit-sedikit bahwa yang di sebelah kiri saya ini Om Zeno itu, secara kenapa saya bilang orang ini ada sumbangsi bikin bahwa ini keren, dia punya usaha yang namanya Sablon. Nama usahanya itu Pengangguran 1995 ya. Tapi Sablon, bahwa memang usaha itu saya lihat baru ada di bawah, itulah yang bikin bawah keren. Itu yang pertama. Yang kedua, Omex Fotografi. Ini orang-orang fotografer yang hasil karya-karyanya kalau saya lihat di Instagram, di Facebook. Instagramnya apa Omex ya? Instagram Molina Max. Itu hasil karyanya keren. Nanti juga tidak banyak pertanyaan yang saya harus tanya ke mereka. Mereka bisa cerita kisahnya mereka, cerita pengalamannya mereka, sampai mereka bisa membangun usaha ini yang suka dukanya macam di novel-novel bagaimana ya Om Zeno ya. Jadi mungkin saya kasih kesempatan untuk Om Zeno dulu. Silakan, mungkin hanya perkenalan saja, nama, tempat usahanya di mana, kemudian tinggal lanjut bagaimana cerita dengan usaha-usaha Om Zeno. Silakan. Ya, selamat malam Tuki Api. Luar biasa Tuki Api ya. Jadi nama saya, nom panjang atau nom pendek nih guru? Terserah. Nama panjang sekali juga tidak apa. Nama panjang juga berapa panjang? Nama saya Zeno. Jadi saya kebetulan saya ada usaha, bukan itu usaha keluarga sebenarnya kakak. Iya, usaha keluarga. Usaha keluarga yang sama-sama manajernya begitu. Iya, maksudnya sama-sama dengan beberapa saudara saya, teman saya, termasuk ini di belakang tuh si kucing belakang. Aduh, teman saya. Jadi selama ini kan masih buka di rumah guru. Masih buka di rumah karena belum ada lapak, belum ada tempat. Iya. Jadi masih di rumah saja di Kampung Bidiau. Iya, di Kampung Bidiau. Ya, kalau teman-teman tidak tahu mungkin di bawah gereja. Kelurahan apa? Di bawah gereja. Kelurahan. Di Kelurahan Atanaga di sini. Oh iya. Ya, sedikit dekatnya. Kompleks gereja ya. Iya, di sebelah bawah gereja itu ya. Jangan turun masih nampak. Kalau kita omong Bidiau, orang bawah pasti tahu. Iya, Bidiau. Nama tim futsal apa? Indobidi. Tim futsalnya Indobidi. Yang kencang punya guru. Kencang. Jadi itu main itu jalan sama. Oh iya. Ini kad ya. Iya. Aduh. Ngawur aja. Ngerikan pemain semua. Lanjut. Jadi saya sudah bergerak sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Iya, 3 bulanan ini. 3 bulan ini sudah beroperasi 3 bulan ini. Jadi teman-teman kalau mau pesan bisa
di Facebook, di halaman Facebook itu di Pengangguran 1995 dengan di Instagram Pengangguran 1995. Oh ya. Oh ya, ini hasil karyanya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini hasil karyanya atau di Om Max punya juga. Ini juga. Itu hasil karya dari Ini dari Pengangguran 95. Asik ya. Hanya saya memang masih kosong. Besok guru ya. Ini besok Jamara guru ya. Itu guru. Waktu Guru udah kasih guru tetap guru harus bayar dulu. Tidak gratis ini, Pak. Siap. Ya pasti. kita bisa atur ke dalam. Usaha pasti harus dihargai. Memang itu kan kita main gila sebenarnya, tapi di mana-mana memang kalau mau maju kita hilangkan. Kalau saya pernah punya usaha-usaha sedikit-sedikit yang sudah gulung tikar semua. Sudah bangkrut semua itu usaha-usaha itu. Tapi bahwa yang bisa saya pelajari di situ bahwa sebenarnya dalam menghargai atau menggunakan jasa usaha-usaha macam teman-teman ini, itu kita buang, kita punya sistem kekeluargaan begitu. Profesionalisme itu harus ada sehingga ya usahanya maju. Lebih menghargai bisnis supaya orang. Lebih menghargai bisnis orang dengan cara ya kalau dia harga begitu ya kita bayar begitu. Jangan sampai dengan asas kekeluargaan dan sebagainya. Memang itu tidak salah. Apa kalau harus miring begini? Iya, memang itu tidak salah. Tetapi untuk majunya sebuah usaha sebaiknya kita konsumen juga berpikir profesional. Karena mereka akan berusaha profesional. Begitu. Supaya tidak macam saya usaha saya punya gulung tikar semua Pak. Gulung tikar dengan bantal-bantal depan. Bantal-bantal setiap kali. Gulung sendiri orang gulung ya. Jadi baik ya. Ini satu dua hal yang mungkin Om Zeno bisa sampaikan tadi. Mungkin dari Om Max cerita tentang apa sih Om Max ini sekarang kegiatan yang paling Om Max geluti sekarang sebagai bagian dari yang kita bilang usaha tadi. Ya. Jadi baik, terima kasih saya Max. Asyik. Ini nyadu, bro. Ini kurang ngajar. Oh iya, satu nyadu. Nyadu Ini kurang aja. ngajar. Siapa nyadu? Gak usah tackling dia. Gak apa-apa, memang kemana-mana kalau zaman semakin maju nih antara nyadu kadang-kadang begitu. Iya. Lebih ke brutal, bro. Lebih ke brutal. Sembarang. Iya. Iya, jadi baik selanjutnya. Usaha yang saya tekuni sekarang adalah fotografi, lebih ke dunia fotografi. Awal saya mulai itu dari tahun 2017. Saya mengenal fotografi. Oh, mengenal fotografinya 2017 ya? 2017. Jadi saya betul-betul tekun di bidang fotografi itu di bidang wedding fotografi. Oh, wedding. Lebih ke wedding fotografi. Oh, jadi setelah saya melihat situasi dengan keadaan sekitar di Kabupaten Nagekio atau Kabupaten Ngada, pokoknya di Flores lah. Ya. Itu kalau saya lihat kita tidak bisa menguasai hanya satu bidang fotografi saja. Jadi saya rangkap. Ya, Jadi kalau rangkap ya. nyadu jambarannya kalau nyadu mau foto antar beli saya siap. Oh iya, rangkap sampai di kegiatan. Tapi itu bayar 10 dulu nyadu setengah mati. Jadi kalau untuk sarana saya rangkap, jadi kalau bisa ada orang pakai untuk wedding fotografi saya foto, terus kalau ada untuk beauty shoot saya foto, terus foto tentang budaya juga. Oh iya. Lebih ke ada apa busana daerah lah. Iya, artinya jasa foto ya, jasa foto. Jadi kalau foto pas terima juga, bro. Oh, iya, ini kita nangkap sembarang bro, sembarang, duit ini masalah. hidup ya. Jadi saya kalau untuk wedding fotografi itu saya tekuni mulai dari bulan November 2019 ya, Dom. Ya, 2019 bulan November. Itu saya betul-betul tekun di bidang wedding fotografi. Oh iya. Baik ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke teman-teman, mungkin mau curhat kok, mau omong apa, mau pesan untuk bukan cinta ya. Jangan karang, Om. Boleh, cinta juga boleh. Oh, tidak ada tema itu. Saya pikir. Mau ke arah itu juga boleh. Siapa tahu dengan ini malam mereka nonton kan mereka bisa lebih yakin toh. Jangan cinta guru, nanti durasi panjang guru. Ini panjang guru udah cerita ini nih. Saya ada satu pertanyaan untuk kamu dua ini. Sejawab. Untuk belum. Sorry. Ada apa yang pengen lipat? Terlalu bersemangat. Saya terlalu bersemangat Om. Nyadu. Pertanyaan saya begini. Saya ini sebelum saya tahu bahwa Om Zeno buka
dengan keluarga itu mulai buka usaha sablon. Itu yang saya tahu tuh Om Zeno itu hobinya sepak bola. Bukan sepak orang ya. Bukan sepak orang. Sepak terjang. Sepak terjang. Jadi pertanyaan saya begini Om Zeno. Kenapa sablon? Kenapa bukan lapangan futsal begitu? Bukan usaha lapangan futsal atau yang berkaitan dengan hobi Om Zeno yang saya tahu. Sepak bola. Kenapa sablon? Itu untuk Om Zeno, Om X. Kalau saya tahu Om X kan bukan kuliah fotografer. Sekolahnya bukan fotografer. Kenapa fotografer begitu? Mungkin Om Zeno dulu. Om Zeno dulu. Jadi saya sekali. belum. Aduh, ini kok ada hukum. Silakan. Jadi saya itu pertama begini guru ya. Iya. Ini mungkin teman-teman belum tahu. Jadi saya dulu tuh sebelum ada alat sablon nih, saya dulu masih pesan dari sana tuh. Jadi masih bayar ongkir tuh, pesan dari sana, buat dari sana, dari di Malang dulu. Di Malang saya di Malang dulu, sempat di Malang. Jadi saya sempat dulu ada kenal-kenal dengan teman-teman di sana, usaha bukan usaha sablon, jadi teman-teman sesama teman saja, udah baku ngomong ya tentang sablon. Bagaimana kalau kita buat baju di sini baru kita jual lagi begini, tapi dengan kata-kata yang kaos kata dulu, dengan kata-kata bahasa pasar yang kita dulu masih ada. Dulu yang saya di sini tuh saya sampai buat kasih Om Fian dulu yang kerja sawah dulu dulu kerja sawah, habis itu Om Fei dulu piara babi, habis yang bisa lihat ada yang tulis bekoe, maksudnya kata-kata bahasa pasar yang sering kita gunakan setiap hari ya, maksudnya itu macam bekoe, macam kerja sawah, macam ada teman-teman beberapa yang tanya Tuhan, ada yang pokoknya bahasa yang aneh-aneh itu. Ada bahasa daerah juga, bahasa yang pesannya yang begitu. Itu prosesnya masih desain di sini. Ya, dulu saya masih desain di sini, habis itu pesan dari sana baru pesannya pesan dari sana dulu. Masih jalan berapa bulan nih dulu ya. Macam Ano punya waktu itu Ana main, dia pesan Ana main. Memang dia Ana main ya memang. Maksud Ana main itu lumayan terus di sini kayaknya. Dan mereka mau terus bilang, pesan di mana, akhirnya lama kan waktu itu. Lama, akhirnya terpikir bagaimana kalau kita datang saja ini mesin. Akhirnya hubungan dengan keluarga juga bagaimana, ya sudah kita usahakan ini mesin. Ceritanya super ya. Akhirnya datang dan sekarang sudah operasi. Jadi kita lebih enak. Tidak usah, jadi orang kalau datang pesan baju tinggal datang langsung kita bikin sendiri sini. Mungkin dari Om Zeno tadi kenapa dia memilih usaha sablon tadi sudah. Mungkin sekarang Om X, bagaimana ceritanya sampai Om X ini memilih fotografi gitu? Jadi hobi foto ke apa? Saya memilih fotografi sebenarnya untuk foto dia punya produk guru sebenarnya. Ini orang menginspirasi saya untuk terjun ke dunia fotografi. Begitu ceritanya. Jadi pantas. Saya semacam ini kan ada kesinambungan juga nih ini. Iya. Foto dia punya produk dengan saya punya kamera juga. Ini orang luar biasa. Ini orang siapa gue bilang? Bukannya aduh ini cerita. Kenapa fotografi ya? Kalau saya jadi sebenarnya di 2017 mungkin di bawah YSI atau lebih khususnya di Nagekyo, karena Nagekyo dari tahun itu saya sempat browsing di Facebook, di Instagram, saya sempat lihat kita senior di Mbais itu, kayak Okan. Tapi untuk bawah YSI sendiri saya rasa dulu baru Kastanis mungkin. Tapi sama ya, karena saya tidak tahu waktu itu tahun 2016 atau 2017 mungkin. Mungkin ada yang sudah lebih dulu daripada Kastanis atau saya tidak tahu juga. Oh, dia dengan Kak Endo. Dia Om Endo. Ya sempat lihat juga dia punya postingan. Om Endo yang ganteng-ganteng.
Om Endo Ceme. Oh, ganti. Sensor kok tidak? Endo, selamat malam Om Endo. Selamat pagi, selamat siang. Ini Om X yang ganggu, bukan saya. Bukan. Ampun Kak jangan berlutut lah. Saya kalau lihat Om Endo pelan, saya kan takut. Saya gemetar. Iya. Saya gemetar itu kejang-kejang sendiri. Iya. Jadi waktu itu saya untuk ukuran bawah itu saya baru kenal senior 2 orang itu. Iya, Untuk ukuran bawah. Kalau lagi Kiong kita ada Om Edi juga. Iya. Terus ini Kak Okan. Terus saya bilang ini kalau Kastanis kan lebih banyak di studio. Iya, Jadi foto saya studio. berpikir untuk kayaknya peluang fotografi untuk bawah juga masih ada ruangnya juga. Masih ada ruang juga untuk saya nih. Iya. Akhirnya dari 2017 bermodalkan kamera nah itu. Tahu tuh? Kamera tit. Ya. Kamera nah itu. Saya coba untuk menekuni bidang fotografi tapi untuk foto model. Tapi model itu saya pakai sama kawan-kawan dulu di pariwisata 2015. Iya. Selamat malam. Bagus. Iya. Bagus. Nonton, saya yakin. Saya lihat itu model bagus-bagus. Oh, iya. Saya yakin mereka nonton. Oh, dulu Pak Max ada model ya? Ada model sendiri. Wih, kan Jadi tidak itu tahu. Terus. jadi dari tahun 2017, 18 masih bertahan dengan kamera yang lama, terus di 2019 awal saya beralih ke kamera yang lain, merek lain, Ya, dan saya tertarik sekali dengan merek itu. merek itu dengan Karakter. tipe kamera yang itu juga saya tertarik. Terus Ya. dari situ mulai belajar. Saya perdalami saya punya ilmu fotografi. Saat ini belajar otodidak guru. Iya. Dari maksudnya dari waktu itu saya belajar karena saya punya HP Android, jadi saya langsung searching di Google, di YouTube, perdalami lagi saya punya ilmu fotografi. Iya, Jadi semua itu saya belajar secara otodidak. Baik, oke, mantap. Jadi itu 1-2 hal dari teman kita berdua ini yang menurut saya kalau saya boleh simpulkan itu bahwa kuncinya ini saya yang simpulkan, sebentar kamu simpulkan lagi juga tidak apa-apa. Kan aku simpulkan berkelahi dulu kan, Bro. Maksud saya bahwa tanpa pikir panjang Ya. kuncinya, tanpa pikir panjang, tanpa mempertimbangkan baik buruk dan sebagainya, mereka suka itu mereka tinggal jalan saja begitu. Menurut mereka peluang yang ada di situ ya orang kita bilang injak. Tapi menurut saya guru itu lebih ke nekat. Iya. Mana om yang di sana? Nekat trip. Nekat teriak. itu kan bahasa ininya, bahasa ekstrimnya. Ya bahasa ekstrim. Nah, kalau bahasa kami di sekolah itu kan biasa mencari bahasa yang paling lembut, walaupun maksudnya kasar sih. Iya. Jadi tanpa pikir panjang, tanpa berpikir baik buruk, tanpa berpikir positif, negatif, kurang lebih dan sebagainya. Mungkin ada 1-2 hal yang menjadi bukan kesulitan sih, cuman Suka duka. menjadi sesuatu yang memacu Om itu untuk lebih bagus lagi begitu. Itu kira-kira ada tidak hal-hal yang begitu? Jangan sampai orang lupa kok kalau hanya tulis di baju ini kami bisa pakai spidol. Iya. Atau kalau hanya foto kan bisa fotokopi saja foto yang rental kamera. rental kamera gitu. Karena persoalannya kan ada di biaya. Misalnya Iya. kita ngomong fotografi, kalau hanya sekedar foto model dan goalnya atau tujuan saya memiliki foto yang bagus ini hanya untuk posting dan sebagainya, sedikit hanya kepentingan media sosial, saya pakai HP saja Iya, gitu. pakai HP. Mungkin ada 1-2 yang teman-teman berdua pikirkan. Om Zeno duluan mungkin. Buka Max duluan. Oh, Om Max duluan. Kopinya lempar sih kamu. Ya, masuk duluan. Kalau lempar pakai batu saya suluh dari tadi. Kau jawaban bukan mana? Ayo, jawab. Jangan pakai gelas aja. Oke. Kalau dari saya ya. Sebenarnya kalau yang memicu saya untuk lebih berjuang lagi, lebih berusaha lagi, itu guru ketika kalau macam saya ini berurusan dengan klien. Iya. Jadi ketika orang pakai saya untuk foto, jadi mereka rasa tidak puas dengan hasil foto yang macam malam, Iya. pas malam acara resepsi. Iya. Jadi saya koreksi. Bisa saya belajar lagi ini kira-kira di mana dia punya kekurangan. Saya tidak langsung tanya ke kliennya, tidak. Ya saya koreksi sampai diri sendiri. Saya juga dengan Edong
Kami udah cari tahu ini kira-kira kesalahannya di mana. Terus kalau mereka bilang, saya sempat pertama saya punya satu kamera guru. Jadi ketika saya berpikir bahwa kalau dari sekian banyak masukan yang masuk ke saya dengan Edom juga. Jadi mereka Edom ini kita punya yang di belakang lensa sekarang dia. Dia ada gantung. Iya. Ini kita punya Edom Spartan. Ada tongkat bagus di belakang. Lanjut. Jadi kami udah koreksi, akhirnya saya lebih memilih bahwa pengadaan kamera ini sangat penting. Jadi ketika satu kali pemotretan untuk guru waktu acara wedding, lebih khusus malam, dari pemberkatan sampai dengan resepsi malam. Jadi saya lebih memilih bahwa ini kayaknya harus ada 2 kamera. Jadi satunya ambil dengan angle yang lebih baik. Terus yang satunya candid. Nah, ketika itu sabar. White candid Apa kan? Ya ini kan Iya, kami yang awam ini kami yang gelap. angle ya. Jadi kalau wide angle itu sebenarnya dia tuh lebih sudut pengambilan kameranya lebih luas. Jadi kalau candid itu jadi fokus hanya untuk pengantin berdua saja. Bisa pengantin berdua, bisa Bapak Ma'ani, terus keluarga atau para undangan. Ini baru-baru foto juga ini seorang ini nih. Pakai kita harus suruh kirim ini orang, tidak bisa lipat dan gelas. Nah, jadi ketika saya tampilkan beberapa foto candid, ternyata lebih banyak pengantin yang tertarik. Jadi sampai sekarang saya berusaha untuk tetap mempertahankan itu. Ketika foto-foto semua dicetak, foto candid tidak lupa. Kami tetap masukkan foto-foto itu dalam satu album yang telah kami sediakan. Nah, jadi begitu untuk melengkapi kamera itu. Jadi respon dari klien juga positif sebenarnya. Ketika kami masukkan foto-foto yang candid kan dalam keadaan tidak siap nih kita foto mereka. Nah, jadi pas kita foto masuk, ini yang ini keren. Pas kita bahas ini siap siap. Gagah ngeri lah. Kita orang lebih banyak begitu. Gagah ngeri lah. Baru tahu yang DI kok. Tapi itu simpel saat mereka katakan ini gagah ngeri itu sederhana itu sebenarnya itu tapi punya kepuasan tersendiri untuk kita. Memang kita pekerja di bidang itu. Di bidang jasa seni itu kadang-kadang begitu. Itu Om Zeno, ini tadi saya tangkap sedikit bahwa ketika dia pelajari dia kekurangan itu dia harus tambah alat. Kayaknya Om Zeno mesti beli tambah mesin. Dia beban. Minimal 5 dia. Fokus dengan alu di sini. Bukan cabang di mana-mana dia. Minum tidak. Gratis nih mah. Ini ada pahit gue. jadi begini guru, jadi ini untuk teman-teman tahu juga. Iya. Jadi dari Sablon ini kita tidak bisa bohong ya kalau ini untuk kebutuhan ekonomi sebenarnya. Iya. Jadi saya ini bukan belajar dari bukan yang muda-muda seperti macam Omek dan Resap. Jadi anak muda-muda yang sudah ini macam anak muda kita saja nih yang jangan hanya main ayam saja apa segala macam. Jadi mereka selama ini sudah berpikir anak muda bawah ini kan sudah berpikir ke ekonomi itu. Jadi mereka berpikir jangan hanya dengan mereka main ayam pakai motor saja. Kita bayangkan saja mereka sekarang dari dulu pakai motor sekarang pakai auto. Iya tuh. Kita berpikir ini anak muda yang mau maju nih. Gitu. Jadi mereka dengan cara yang mereka sendiri. Jadi saya sebenarnya tidak bisa apa-apa nih. Saya jadi berpikir Memain ayam berat. Pikir. Memain ayam berat. Taunya asik panggang terus. Main ayam yang jual-jual berat. Kok taji ayam bisa. Jadi tidak maksud sabar ya Om Zeno, saya potong sedikit ya. Main ayam yang dimaksudkan di sini kalau soal judi main ayam saya tahu di bawah itu tidak. Itu tidak ada. Itu bersih, bawah itu bersih dari barat. Main ayam yang jual-jual ayam. Maksudnya main ayam bahasa bisnisnya bawah main ayam. Ini jangan marah ya. Tapi main ayam bukan apa. Saya tadi kan berpikir ke arah main ayam tuh. Main ayam sebenarnya orang kita bayangkan ada ayam sebenarnya. Bukan ini jual ayam pedaging. Bisnis ayam pedaging kan anak muda sekarang sudah main itu. Ada yang bisnis babi juga kan luar biasa. Jadi anak muda yang di luar sana mungkin kita tidak tahu anak muda di luar sana sudah berpikir ke arah sana semua. Jadi sudah berpikir ke arah yang mulai maju. Jadi kita mulai bingung nih. Kita berpikir apa yang harus kita buat biar tidak sama dengan orang nih begitu. Saya berpikir begini. Dulu saya berpikir bersama Sablon, saya pikir sudah ada di sini di Deman, di sana sudah ada. Sudah ada begini, bagaimana nih?
Kita buka sablon ya pun kita awalnya bilang masih dari sana bawa ke sini tidak pakai mesin. Akhirnya sudah ada mesin di sini, saya berpikir ini kayaknya ini sudah nih. Selain jadi ini sudah jalan ini nih, jalan ini. Saya sampai berpikir itu kayak udah saya sebelum itu apa gue. Saya berpikir dari sekian banyak orang mau cari tahu asli itu kemana. Ternyata saya berpikir ternyata ini. Ternyata ini ya. Kosong. Kosong. Jadi kosong. Nah, maksudnya Om Zeno begitu ya. Iya. Yang sesuatu yang sangat memotivasi. Iya, saya dari yang rekan-rekan muda yang lain sebenarnya. Iya. Ini kita buat sesuatu yang baru ya. Jadi saya berpikir sesuatu yang baru. Jadi kita gimana industri mungkin lagi nih. Ini kayaknya ini pasar harus pegang semua. Terlambat juga kita nih untuk ini. Jadi sesuatu yang baru sejauh apa nih? Mau bikin ayam geprek juga ini sudah ada ancang-ancang. Jadi kita mau bikin apa lagi? Ayam kampung sudah dulu daripada ayam pedaging itu. Ayam super lah apa segala macam. Iya tuh. Jadi kita bikin sesuatu yang lain sebenarnya. Kita berpikir mungkin bahwa semua semi kota jadi sudah mulai maju-maju tuh. Sebelum baik sablon sini. Sablon mungkin ini juga baru jalan berapa bulan sebelum terlalu ngeri-ngeri sekali tuh. Iya. Oke. Saya kutip sedikit tadi Om Zeno bilang bahwa ini semi kota mungkin semi kota. Saya lebih berpikir memang kenapa begitu karena memang di dalam bahwa itu sendiri banyak anak-anak yang punya arah berpikir. Kita bukan bilang daerah lain tidak punya arah berpikir yang baik, tidak. Kita lebih karena kita kesehariannya di sini, jadi kita lebih gampang melihat yang ada di sini dekat-dekat kita. Memang cara berpikirnya itu ya sama seperti tidak kalah lah dengan anak-anak di kota-kota. Kota maksudnya bagaimana? Sebenarnya kota ini kan cara berpikirnya. Kalau di kota besar tapi cara berpikirnya kampung kan sama saja. Artinya menurut saya kalau omong kota ya cara berpikirnya bukan secara geografisnya itu kalau saya pribadi. Kemudian setelah Om Zeno jalan usaha beberapa bulan ini, jangan sampai ada sesuatu yang Om Zeno rasa kurang atau kesulitan apa begitu. Mungkin dengan Om Zeno berbagi bisa memotivasi teman-teman sehingga mereka kalau mau buka usaha mereka pikir pasti ada begitunya begitu. Secara pasar kah, secara bagaimana itu kira-kira sejauh ini belum jauh juga sedekat ini sekitar berapa bulan sedikit jauh ini belum ada kesulitan berarti. Mungkin kesulitan di masalah pemasaran mungkin kita masih di kampung, masih di rumah tuh masih di rumah kan agak setengah mati juga. Kita yang kekuatan media sosial ini selama ini kan kekuatan media sosial saja dan kekuatan media sosial dari teman-teman juga yang promosi juga di sini listrik juga apa kabar juga memang apa kabar sayang ini. Jadi tapi kita beruntung pengaruh kita teman-teman banyak pergaulan dampak dari organisasi itu luar biasa. Betul. Jadi ini kan lebih maksud kita punya profesi sekarang kan kita bergaul dengan laptop juga sebenarnya. Laptop, komputer, jadi kalau listrik ini pengaruh. Pengaruh listrik. Memang pengaruh. Jadi kita alat-alat cepat rusak karena yang listrik mati hidup juga. Itu yang bikin memang saya lihat kita, tapi itu sebenarnya bukan urusan kita sih soal listrik ini, tapi memang karena kita pelanggannya. Jadi paling tidak sedikit juga itu urusan kita pelanggan. Memang agak listrik di bawah tapi memang keterbatasan. Saya lebih melihat mungkin 1-2 hal teknis di kita kan. Bagaimanapun kita masih kecamatan, masih soal listrik itu pasti. Tapi kalau sekarang solusinya banyak Om. Kalau saya pribadi solusinya untuk listrik itu sudah mulai ada. Misalnya UPS. UPS ada. Kita cari UPS yang kalau setahu saya tuh ada UPS yang bisa bertahan sampai setengah jam, tergantung 1 jam. Tergantung alat apa yang kita pakai. Misalnya dia macam stafol gitu tapi dia bisa tampung arus. Ada di sana UPS. Ada Yang itu tuh mungkin jual kok. Iya. Tidak, sudah saya beli kok. Iya.
Jadi ini Ya, itu begini, penampung arus lah guru. ya ceritanya begini, Om Zeno ini dia datang, dia bawa dengan asistennya yang dia suruh jangan duduk kayak kita. Jadi Orang kasar, brutal itu. dia tanya sesuatu anong-anong, itu asistennya ada di belakang kamera. Tinggal kalau dia tanya dia asisten jempol lah. Itu rekan guru. Oh, Jadi iya. saya itu Mitra, orang mitra. Ya, saya itu orang yang tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya guru. Iya. Kita butuhkan kita butuhkan orang banyak guru sebenarnya. Iya, betul, Di atas nih di pengangguran 995 itu ada saya, ada Sobat Ade, Sobat Iya. Iren. Oh, Iren ya. Ada Tommy Sobat desainer ini Iya. mungkin dasarnya lumayan. Nah, ini orang nih kamu cari dia menang Facebook apa tuh? Ini orang mantap nih di bawahnya. Desain, Orang yang pegang prinsip juga. Iya. Iya. Jadi ada ini Juan, ada Juan, ada Fendi. Ada 6 orang di asik. Oh, oke. Mantap ya. Untuk Ya, memang Fendi Revoncang. Iya, Fendi memang Revoncang. kalau mau bangun usaha yang kita tidak bilang profesional sekali, tapi Iya. kalau mau bangun usaha yang berkembangnya baik, ya memang tidak kerja sendiri. Iya. Saya juga mau bilang saya pernah gulung tikar karena kerja sendiri. Itu bantal-bantal satu kali. Buka usaha gulung tikar yang bantal-bantal sekali. Pengaruh itu sendiri tadi. Jadi mungkin begitu ya cerita. Mungkin ada tadi Om Zeno bilang pemasaran masih kesulitan. Kalau Om Max fotografer ini secara pemasaran itu hampir sama ya karakternya, sosial media. pergaulan sosial media. Mungkin dari teman berdua ini Om Zeno, Max mungkin pernah berpikir untuk saya nih maunya segera ada studio sendiri begitu di tempat yang strategis. Iya. Atau Om Zeno saya bagaimana kalau saya cari satu lapak di kompleks Pasar Rabu begitu supaya saya bisa kerja di situ dan bisa memasarkan langsung di situ. Atau mungkin pernah berpikir begitu? Kalau dari saya sudah berpikir seperti itu. Jadi kita sempat ini Nah, sempat komunikasi. tapi itu kapan nih lupa. Jadi sempat sudah ada tempat sudah ada hanya yang di pinggir jalan bangunan fisiknya belum ya. Kita masih berpikir kita masih mungkin gali lagi dana lebih ini kan itu butuh dana yang besar juga untuk di situ. Jadi itu mungkin mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak ya mungkin lancar segala macam. Tidak, kalau maksud baik dan tampang baik begini Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak ini kalau Tuhan baik itu Tuhan pasti ini berkehendak. kalau Tuhan berkehendak itu mungkin terjadi di tahun depan atau mungkin tahun ini tidak tahu. Iya. Tapi ini. Oke. Oh, itu kayak podcast. Bisa, saya pikir bisa. Atau mungkin teman berdua bisa sekalian langsung join dalam satu tempat yang sama. Di situ ada studio, di situ ada sablon. Menurut saya lebih bagus. Karena saya pernah berpikir begini. Kalau bawa ini satu waktu bisa, ini kan kita tukar-tukar ide kan. Satu waktu bisa ada semacam rumah kreatif begitu. Iya. Rumah kreatif itu maksudnya di dalam satu rumah itu ada banyak. Ada yang di belakang kerja-kerja kue, di depan sablon-sablon baju, di samping foto-foto begitu maksud saya. Sehingga produk itu dia keluar dari satu manajemen yang sama. Itu mungkin berkembang ke depan dan bisa jadi bukan kita yang buat. Iya. Tapi namanya kita baku tukar ide ya kita baku sharing-sharing saja. Mungkin bisa dimulai dengan teman berdua join baku bagi kamar begitu ya. Pasti Om kamar butuh lebih banyak karena dia hanya foto tuh Om alat apa segala macam. Jadi kalau masih bangunan ukuran 1x1 dia setengahnya. Saya ini yang besar meja ini mungkin. Iya, karena teman kan bisa foto outdoor, kalau dia masa sablon outdoor kan. Ini orang itu kemakan tempat dulu. Jadi sempat ada pikiran seperti itu ya. Iya. Ya guru ini sempat di awal 2020 ya. Dulu Bukan awal 2020 ya. kebetulan kami satu organisasi di Pondok Baca Mendoza di Pondok Baca Mendoza dengan beberapa teman dengan Pak Fian juga sebagai koordinator luar biasa Pak Fian ya. Ini jadi sempat ada sharing-sharing seperti itu. Sempat ada ini bagaimana kalau kita bersebelahan nanti gimana nih kita buat sesuatu tempat anak muda itu untuk bisa ini pokoknya satu tempat untuk kita bisa bikin usaha atau apa segala macam tempat kita nongkrong atau segala macam itu sempat ada hanya mungkin kita ada kendala macam berbagai kendala banyak kendala nih. Memang dalam konteks mengumpulkan
banyak orang untuk memiliki cara berpikir yang tidak sama tapi searah, itu memang tergampang. Iya. Tergampang, butuh waktu. Justru dengan kita berkumpul begini-begini, mungkin ke depan bisa lebih banyak, kita duduk bisa lebih 4-5 orang tambah. Itu suatu waktu juga pasti punya komitmen yang sama. Tapi saya secara pribadi salut karena saya kepingin memang bukan saya luar biasa, tidak, tapi bahwa di daerah kita ini semakin hari semakin bertumbuh orang-orang yang punya cara berpikir, kalau saya biasa bilang nyentrik, dalam arti nyentrik itu dalam arti dia mau buat yang orang belum buat, begitu. Yang orang belum ada orang buat, dia buat dalam konteks usaha kah, dalam konteks komunitas kok, dalam konteks seni yang lain. Mungkin itu positif untuk kita bilang. Tadi Om Zeno bilang apa tadi, bahwa ini apa, semi kota. Mudah-mudahan dia bisa jadi setelah semi itu apa lagi, sebelum betul-betul kota tuh, setelah semi itu apa ya kira-kira Om Zeno? Setelah semifinal final gue. Setelah semi itu final. Berarti setelah semi kota dia kota. Iya, dia kota, begitu. Kota kecamatan. Iya. Nah, itu sudah dari dulu kan. Jadi ini 1-2 cerita memang seru. Kita ketemu dengan orang-orang yang Gila. yang nyentrik, yang cara berpikirnya memang agak-agak ambil di jalur-jalur yang tidak banyak orang berpikir seperti itu. Jadi mungkin saya juga kadang-kadang pengen tahu ini, Om punya nama sablon itu kan Pengangguran 1995. Iya. Itu sudah macam klub bola kowe. Dulu tuh saya waktu SMA di Larantuka dulu. Itu ada satu klub bola namanya Banjir 1998. Wih. Jadi korban banjir semua tuh yang main, yang selamat. Saya kira main bola di banjir. Artinya anak-anak sekarang tuh biasanya kalau mau kasih nama tuh biasanya ada ceritanya. Yeah. Bagaimana itu sampai dia cerita Pengangguran 1995? Jadi ini dari 1995 dulu ya. 1995 itu jadi tanggal lahir, Bro. Tahun lahir. Tahun lahir 1995. Jadi orang bisa terkasih umur sekarang berapa. Jadi Om punya karyawan di sana tuh yang tahun lahirnya sama semua. Hampir sama semua. Hampir jadi sama ya. Kami ini karyawan guru saya, jadi saya lebih bilang rekan kerja ya. Tadi bilang karyawan. Jadi tidak ada bos di sana. Jadi kami begitu. Jadi semua sama. Jadi saya semua berpikir kalau bisa nganggur kenapa harus kerja tuh begitu. Dulu saya berpikir begitu, kalau nganggur aja dapat uang apa lagi kerja gitu. Saya dulu berpikir begitu. Ini masih senu masih bukan kalau bisa nganggur kenapa harus jadi PNS ya, bukan ya. Ini bukan, ini saya ngomong, ini bukan. Itu mereka yang ngomong, bukan saya. Yang mana? Ini bukan saya. Memang dari kami semua, dari saya dan beberapa teman di atas itu memang umur kisaran tahun lahir kisaran 94-95. Oh iya. 94-95 hanya 96 ke Iren sebadik kan. Oh iya. Jadi ambil yang paling tengah gitu. Ambil yang paling tengah 95. Ini umur kami ini kan umur sebaya semua. Itu 1995 tadi. 1995. Kalau kata pengangguran itu? Kata pengangguran memang nganggur dari dulu ini. Ini memang dari bukan tidak niat mau kerja. Bukan tidak niat mau kerja, memang nganggur. Nganggur semacam pekerjaan tuh. Jadi kita di bawah ini, lain kalau kita di kota kalau nganggur kita pusing sekali. Kita pusing lah. Oh ini sama dapuan dari mana, sama mau bagaimana kok makan hari bagaimana. Apa jadi pengangguran? Tapi kalau ini di bawah ini kita nganggur saja, kita semasa kerja. Kita nganggur kita kenyang nih. Ya gitu. Kau apa sih kok nganggur? Nganggur saja nih. Kita ke sana sih orang kasih kopi. Kalau kita baru bilang ini hari saya lapar kok. Ini hari apa ini? Itu ada yang tanya, pasti ada yang chat. Posisi di mana kok? Kau ini posisi di mana kok?
Ada enak nih, mari kok. Nah gitu. Kita berpikir apa enak kerja buat apa? Kerja apa lagi? Kerja bikin apa lagi di sini tuh? Mau buat apa sih ini nih? Daripada masuk jam. Setiap hari hawa enak semua. Jadi lihat story orang yang bilang, oh yang ada panggang ayam nih. Komen di mana kok? Mari kok merapat ya datang. Tapi itu yang terjadi. Itu yang dulu kita belum berpikir-pikir yang untuk ke depan untuk ke depan. Ternyata makin kesini kita berpikir oh kita nih ternyata harus ke sana nih. Bukan kita yang menuju ke sana tapi kita harus ke sana. Sebenarnya kita harus ya makin di sini gitu dari berbagai aspek keluarga, jadi apa segala macam. Jadi kalau saya boleh nebak ya. Nebak ini bahasa keren ya orang. Kalau saya boleh terkait. Kalau saya boleh terkait tuh berarti pengangguran 95 ini tuh semacam dia tuh semacam kalimat yang kalau mau bilang dia peringatan begitu, semacam warning supaya saya tuh harus berpikir ke depan begitu. Jangan sampai saya berpikir ke pengangguran saja kenyang begitu. Itu kan Om bilang tadi kan dulu. Itu kan sebelum Om berpikir untuk bangun usaha. Berarti nama ini nih menjadi sesuatu yang selalu memperingatkan Om. Tidak, saya harus maju. Begitu kan? Oh ya memang saya tebak benar berarti. Iya, artinya nganggur itu sibuk ya sebenarnya gue kalau nganggur kita nganggur sibuk sekali sebenarnya lebih sibuk lagi pengangguran itu lebih sibuk ngangguran daripada orang kerja sebenarnya ini betul untuk kita di kampung untuk kita di sini di bawah kemudian memang di daerahnya saya di kampungnya saya itu awalnya orang-orang yang saya kenal orang-orang dewasa yang saya kenal itu lebih berpikir bahwa memang pegawai negeri itu one and only begitu bilangnya. Satu-satunya prioritas. Memang benar. Tetapi dalam perkembangan waktu dan kalau kita tes tidak gol ini bagaimana? Kita mau tunggu terus berarti kita pengangguran terus. Kita kurang dalam semua. Maka kita mulai berpikir kita mulai berpikir untuk menjadi seperti teman-teman ini. Sekarang saya tanya, kalau sudah buka usaha sabun gini, masih mau ikut tes atau masih mau jadi pegawai begitu misalnya? Kalau saya makin ke sana, makin ini bukan tes lagi saya lebih ke tes DNA habis ini. Saya lebih ke tes DNA. Saya mulai berpikir ke sana sekarang. Oh iya. Saya tidak berpikir ke yang tes yang saya lebih ke tes DNA itu saja. Kalau tes PNS itu saya tidak mungkin. Tidak mood. Ya. Mungkin Om Max setelah punya usaha fotografi ini, jadi kira-kira kalau sudah begini Om berpikir, saya tidak sedang mempengaruhi kamu saya juga belum punya jawaban yang pasti bahwa nanti harus jadi pegawai atau ikut tes apa begitu. Ya kita tidak tahu ke depan kita berjalan hidup, tapi paling tidak kita lah yang memberi arah ke kita punya hidup sendiri begitu. Kira-kira bagaimana mungkin kalau saya memang hampir saya belum lihat kok formasi kita punya. Formasi 4-4-2 kok 4-3. Iya, formasi ini 4-4-2 kok 4-4-3 kok. 3 kiper. Iya, kita mau kiper back maju kok saya belum tahu nih. Kalau Pak Max bagaimana? Saya rasa sekarang kalau untuk masalah pekerjaan masuk ke depannya bagaimana tuh? Maksudnya ini barang nih situasional bro sebenarnya. Jadi kalau kita bahas tentang Jamara ya untuk PNS kalau apa? Betul guru bilang tadi itu kalau kita formasi tidak kita buat bagaimana itu? Betul. Entah memang di dinas sudah kelebihan orang di bidang itu atau bagaimana? Kalaupun formasi ada kita mau bagaimana? Kita mau serang lihat mana nih? Gitu loh. Jadi lewat sayap kiri kok, lewat sayap kanan kok. Dengan kemampuan kita terbatas juga. Jangan sampai kau main harusnya kau di kanan, kau pasang di kiri begitu. Iya betul ya. Itu yang berbahaya itu. Seharusnya kau di belakang di pertahanan orang pasang kau di gelandang pengaku air. Gol bunuh diri terus. Itu akan repot. Jadi nanti kesalahan akan menumpuk di kau nih. Aduh ini gara-gara dia nih. Ini kucing satu gara-gara dia makanya ini tidak berjalan nih. Pengalaman maksudnya. Itu dia pengalaman. Ya maksud saya seperti itu. Kalau sekarang saya rasa menjadi pegawai juga bukan jaminan juga sebenarnya. Iya.
kalau kita bisa hidup hanya dengan foto, kenapa tidak tuh? Ya, benar. Sekarang saya tidak sedang apa ya maksudnya menekan kawan-kawan untuk tidak ikut TSPNS lah kan, kalau untuk yang mau rekan-rekan yang mau ikut TSPNS betul. Ini Artinya kan tergantung pribadi masing-masing tuh. Nah, kalau dari saya sebagai fotografer mungkin dengan sekarang formasi untuk kami, saya jurusan pariwisata. iya. Jurusan pariwisata untuk sekarang ini tidak ada om. Iya. Merangkak kita. Artinya begini, kalau menurut saya kalau kita bicara kesejahteraan dalam arti kita omong apa ya? Kalau kita omong uang kalau kita omong finansial, kesejahteraan, jaminan hari tua, finansial yang stabil, ya memang pegawai itu tidak ada yang lawan mereka segala macam. Kau mau sertifikasi sebentar gaji 13, gaji 15, Ada lagi daerah terpencil, tunjangan terpencil, apa segala macam, pensiunan, itu memang secara finansial itu memang tidak terbantahkan gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu adalah sangat dipengaruhi oleh finansial begitu. Misalnya ada orang yang bekerja dengan gaji di atas rata-rata misalnya 5 juta. Tetapi di dalam ruang lingkup pekerjaannya dia itu tidak tentram, tidak tenang. Saya pikir itu hal-hal yang bukan mendorong kita memilih jalan untuk begini-begini, tidak. Tapi kalau kita semua ini dulu di kantor, siapa mau jual sayur, terus kita mau beli sayurnya, siapa yang mau jual? Begitu. Artinya begini, dulu saya pernah pikir begitu. Ketika orang tua bilang, "Nih, kamu ini orang suruh ikut mau cari kerja di sana di sini, tidak mau." Terus kalau tidak ada yang ojek coba. Coba kamu bayangkan tidak ada yang ojek. Jangan kita di bawah ini kan ada ojek tuh. Ada. 1-2 orang ojek. Kalau mereka itu tidak ada, terus orang yang tidak ada kendaraan, mereka mau pakai apa? Kesulitan. Terus kalau tidak ada petani, kita semua ini pegawai semua, kita makan sayur pakai buku tuh. Rebus buku. Rebus buku. Minum kuah. Artinya keseimbangan. Bahwa banyak orang mengingini penghasilan yang stabil dan pasti seperti orang yang di pegawai itu sah-sah saja. Bahwa tidak menutup kemungkinan orang lain berpikir tidak ke arah itu, juga saling melengkapi dalam kita hidup sosial ini toh. Jadi mungkin kalau menurut saya begitu. Ini bukan mematahkan semangat teman-teman untuk SPNS, bukannya. Dan begini, semakin kesini kan kita punya profesi sekarang kan kita saling melengkapi sebenarnya. Iya, benar. Itulah bahwa orang bilang balance tadi, keseimbangan toh. Keseimbangan di lingkungan sosial. Oke, jadi itu kita cerita soal apa istilahnya, mindset. Sebenarnya kita omong soal mindset, dan kita juga bukan sangat mengerti soal cara berpikir, tidak juga. Ini kan kita cerita apa yang jadi pengalaman kita, apa yang jadi cara berpikirnya kita. Mungkin ada teman-teman yang berpikir dari sudut pandang yang lain. Saya pikir itu kita saling melengkapi lah. Saya pikir Om Max, Om Zeno mungkin bisa berbagi sedikit. Walaupun ini masih misalnya Om Zeno yang baru beberapa bulan mungkin sedang berpikir, saya ini cara pemasarannya harus bagaimana. Dengan Om Zeno menyampaikan Om Zeno cara memasarkan bagaimana, mungkin nanti teman-teman Tuki Api juga bisa memberikan masukan lewat kolom komentar di channel YouTube-nya Tuki Api. Om Zeno, saya ada kios nih kok di Leguderu misalnya. Om Zeno bisa titip. Om Zeno punya baju di sini.
misalnya kalau jual yang 150, saya 100, Om Zeno jual 50. Itu kan. Satu bulan berjalan dia menangis. Iya. Atau Om Zeno mungkin COD atau bagaimana? Mungkin Om Zeno punya konsep-konsep pemasaran. Tapi setahu saya kayaknya dalam kota free ongkir ya. Nah, Dalam kota free ongkir. ya. Ini kota kok. COD. Ada free ongkir. Kami antar. Biasanya kami antar. Iya, sekarang Iya. pemasarannya tuh. Kami antar. Ordernya bagaimana ordernya? Ordernya orang langsung hubungi kami. Biasanya kami langsung tertera. Nomornya ada tertera di Facebook tuh. Oh iya. Instagram itu. Biasa langsung kenal. Biasanya kami orang order bisa langsung ke misalnya ada misalnya lewat Ano, misalnya lewat Tommy, misalnya lewat siapa itu order langsung lewat Oh, mereka. begitu. Ya. Berarti kalau Ada mereka kasih nomor saya, mereka kasih masuk nomor saya, jadi saya bagian itu, jadi bagian promosi apa itu saya. berarti kalau nanti di tayangan ini saya tambahkan mereka punya nomor kontak, boleh, Bisa boleh. nomor, mungkin ada yang belum follow Instagram kami di Promosi. Pengangguran 1995. Iya, iya. Bisa ini ya. Oh iya. Bisa ini. Pengangguran. Oh, itu Instagramnya. Instagram ini Pengangguran 1995. Pengangguran Jangan 1995. lupa follow. Kalau di Facebook juga ada Pengangguran 1995. Oh iya. Itu pemasarannya begitu dulu sekarang. Iya, sekarang Kalau Om Max mungkin? Kalau saya, kalau untuk pemasaran masih tetap di sosial media menjadi pilihan utama. Oh iya. Nah, sosial media terus dari mulut ke mulut karena biasa foto-foto, Iya, sama saya juga di rumah. foto shoot juga tahu, foto shoot. Iya, iya, iya. Terus Foto shoot beauty. Kalau saya untuk Jabar Guru saya potong dulu. Hmm. Terus kalau untuk pemasaran sendiri, itu sempat ada masukan dari Om Fian juga. Itu sudah dari tahun lalu Om Fian ya. Iya. Itu karena waktu ulang tahunnya PBM yang pertama itu rencananya ada mau bikin pameran foto. Hanya memang situasi akhirnya tidak jadi. Jadi situ saya pamerkan semua saya punya hasil karya selama Iya, iya. saya berkarir di bidang fotografi. Saya pamerkan di ulang tahunnya PBM. Hanya karena pengaruh situasi, akhirnya semua itu tertunda semua. Oh, Tidak menutup kemungkinan mungkin ada satu saat kalau situasi sudah normal, Itu bisa. kita bawa pas kamera. kita curi waktu kesempatan pas malam kesenian nih, bawa itu. Iya, bisa. Iya, Nah, jadi kita bikin satu pentas di situ untuk kemerdekaan, pameran iya. foto tuh. Iya, iya. Saya baju boleh gantung dulu ya namanya. Bisa teribut. Iya, iya. Gantung habis pas pulang bakar. Iya, iya. Jadi itu konsep-konsep pemasaran dari Om berdua ya. Mungkin saya pernah dengar satu istilah yang namanya branding. Ya branding ya. Branding ya. Branding itu semacam promosi tapi dengan strategi-strategi tertentu. Nah, itu yang saya mengerti. Saya tidak pernah baca juga soal pengertian branding itu seperti apa. Mungkin mereka pernah berpikir soal itu sehingga maksud saya begini, namanya pemasaran ini kan branding yang menentukan begitu. Iya. Atau kasarnya begini, ini kan kita baku tukar, baku sharing. Iya. Nah, mungkin mereka berpikir sama seperti saya. Kalau saya lebih melihat orang-orang kita itu sekarang sudah mulai berkurang sih, tapi masih banyak. Itu melihat usaha itu, melihat profesionalis usaha itu tuh dari branding, dari tampang, begitu, dari bentuk bangunannya, Iya. dari walaupun kita kerja keras, tapi kalau ada yang bentuk bangunannya lebih luks, lebih bagus, itu dinilai lebih profesional begitu. Nah, Betul. Benar-benar. itu mungkin kita bisa baku sharing. Kira-kira bagaimana teman-teman berpikir soal itu? Mungkin menurut Omex harus bagaimana untuk ya namanya berbisnis ini kan ya kasarnya fight ya. Iya. Fight. Harus fight. Kalau tidak fight gulung tikar yang bantal-bantal. Artinya Gulung tiga suhu bantal. Gulung tiga suhu bantal. suhu bantal ya. Sambil gulung sambil suhu begitu. Lipat selimut. Artinya bagaimana teman-teman melihat branding ini harus seperti bagaimana untuk teman-teman punya produk sendiri gitu. Ya, kalau dari saya selama saya punya profesi berjalan, jadi kalau ada yang minta untuk misalkan guru ya, ada satu klien yang minta foto untuk preweddingnya di indoor, Ya. ya
Jadi di situ saya langsung jelaskan bahwa saya punya kondisi ruangan seperti ini saja. Jadi hanya berlatar kain hitam, tapi tetap konsepnya saya tetap kasih tahu ke mereka bahwa kalau latarnya begini berarti pakaiannya harus begini. Nah, jadi selama waktu berjalan selama mau 1 tahun nih, 1 tahun lebih ya. Iya. Sampai 1 tahun lebih ini, jadi kalau saya rasa branding ini tidak pengaruh juga untuk saya punya profesi sekarang. Iya. Jadi ketika mereka lihat kondisi ruangan studio untuk foto indoor, saya rasa juga untuk sekarang lebih banyak tertarik untuk foto indoor juga sekarang. Oh, Ya, jadi kalau macam ada hari raya besar macam Natal begitu, terus itu kita usahakan untuk dekorasi ruangannya untuk temanya Natal. Oh, iya, begitu. Ya saya rasa untuk branding atau tempat yang luks tidak jadi pengaruh sebenarnya. Jadi patokan. Nah, tahu mungkin kalau dari Bapak pengangguran 1995 mungkin? Kalau saya juga penting. Jadi ini seiring berjalannya waktu ya, Guru. Iya. Jadi ini sih saya termasuk pemula juga di sini. Itu penting juga sebenarnya yang begitu biar untuk dari tempatnya nyaman apa segala macam. Jadi orang tidak susah nih untuk cari kita punya tempat apa segala macam, tidak susah. Oh, saya harus ke sana. Masuk sampai kemana lagi kok? Ada gitu. Orang tidak bingung. Mungkin ada tempat satu yang pasti dan orang ke sini gitu. Iya. Dan sampai kita ke tempat lain kadang-kadang bisa hubungan dengan lain. Saya di sini. Kan kita kalau di rumah kan agak sulit memang. Mana kita punya ruangan juga, ruangan kerja bagaimana. Kadang memang harus sebenarnya sablon ini privasi sebenarnya. Di atas ini kan masih terlalu terbuka tuh. Jadi kita pas posisi bikin tuh kita jalan mau pergi press bajunya itu kan lewat orang yang orang tunggu nih ya, lewat orang yang tunggu. Itu jadi kesulitan. Jadi kita berpikir sebenarnya orang terima jadi nih. Jangan sampai mereka lihat kita punya prosesnya tuh, mereka lihat sebenarnya tidak boleh sebenarnya gitu. Iya. Penting tempatnya itu di situ. Jadi mereka benar-benar menunggu jadi gitu. Iya. Ini masih usaha karena di rumah. Di rumah kan posisi Saya itu. potong lagi dari Zeno. Jadi sebenarnya itu kualitas juga mempengaruhi itu. Iya, benar. Jadi kualitas itu macam kalau saya di bidang fotografi itu kalau saya dari pandangan klien ya, yang selama ini saya foto, kalau di dalam indoor juga bagus, kenapa harus outdoor? Mereka berpikir begitu juga. Karena mungkin mepetnya waktu, keterbatasan waktu, terus untuk kesibukan juga toh. Nah, jadi saya rasa kualitas juga bisa menutup stigma yang itu tuh untuk branding juga. Oh iya. Baik itu soal branding. Branding itu selain tampak, kalau sepengertiannya saya selain tampak luar atau tampak umumnya, branding itu juga dia lebih mencakup ke sistem promosi. Misalnya kita lihat misalnya program visual, film misalnya. Branding itu mereka bikin neon box, bikin gambar-gambar, poster-poster di tempat-tempat strategis. Jadi mungkin saya rasa teman berdua bisa kolaborasi tuh. Pamex bisa foto produknya, kemudian kerjasama lagi nanti ya. Nah, ini jadi kami dua kalau kerja sama Guru kami depok gigi. Tapi saya punya adu ini sudah. Kalau kerjasama sudah kalau masalah hampir lama ya? Berjalan sudah lama ya? Tidak, dari sebelum ada juga. Saya sampai sudah omong dengan Guru dengan nyadun. Ya, ini jadi sebenarnya saya punya pertanyaan yang saya ingin tanya di teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir soal namanya kreativitas ini kan kalau itu melulu bosan juga gitu. Mungkin ada terbersit pikiran bahwa untuk berkolaborasi dengan pengusaha atau teman-teman yang lain dalam konteks mengembangkan kreativitasnya. Misalnya bisa kalau tulisan terus mungkin pemandangan tapi nanti didesain dengan baik. Tapi itu hasil karya saya punya teman begitu. Mungkin pernah berpikir begitu. Atau Pamex pernah berpikir Pamex punya karya disablon oleh Pak Zeno, orang order, uangnya kayak Pamex begitu. Atau bagaimana ceritanya? Tidak betul Guru. Jadi sesuai Guru punya pertanyaannya. Jadi awalnya itu tuh sebenarnya Isam bahas dari awal nih. Niatnya kami untuk kita bikin apa dulu Vian ya? Lebih ke apa? Masuk satu tempat usaha bersama. Usaha bersama. Jadi itu rumah kreatif ya.
Jadi awalnya itu kita mau kasih nama Oh iya. satu kaki. Jadi itu pertama waktu selesai 2 Mei ya. Selesai 2 Mei kegiatan di kantor camat. Teman-teman yang lain bisa sempat berdiskusi dengan Bapak Camat juga. Nah, Jadi sebenarnya kita sudah disediakan satu tempat. Hanya mungkin pengaruh keadaan ya. Dengan pandemi juga. Terus itu rencananya di situ ada kedai buku, terus kedai kopi, terus ini sablon, fotografi juga ada di situ. jadi itu bersama. Nah, jadi semua di situ kita, maksudnya tidak hanya tentang kreativitas anak-anak saja, anak-anak muda saja. Jadi di situ sebenarnya ada, mungkin kami sempat rencana bahwa di situ ada apa? Usaha dari mama-mama Daswisma, lapak-lapak untuk makanan tradisional juga. Oh iya. Sudah sempat direncanakan begitu. Hanya mungkin pengaruh situasi. Jadi begini teman-teman Tuki Api, ini ide ini dari namanya saja itu menurut saya dia itu filosofis sekali ya. Artinya saya berharap ini bisa direalisasikan, kemudian jangan sampai nama ini ya tidak apa-apa. Artinya kalau ada teman-teman yang berpikir Sampai namanya orang pakai. maksud saya nama nih. menurut saya keren ini, nama ini keren. Tapi ini kan pandemi. Iya, pandemi. Makanya saya lebih berpikir begini. Mungkin menurut teman-teman bagaimana kalau dicicil prosesnya, karena saya secara pribadi itu kalau mau kasih nama masa pandemi ini nih, masa delay dia, masa penundaan. Masa dimana dia menunda segala sesuatu. Kita punya ide, pikiran semua. Jangankan ide, umur jalan terus. Pandemi kalau 5 tahun lagi berarti kita tua semua ini. Kita bisa buat apa-apa. Dan dia menunda banyak hal, banyak aspek. Jadi saya pikir kalau boleh teman-teman maju berpikir untuk cicil. Ini mungkin pertanyaan hampir mendekati pertanyaan terakhir. Menurut Om Zeno sendiri kan saya sudah lihat banyak hasil karya Om Zeno yang teman-teman kita pakai, keren saya lihat. Menurut Om Zeno sendiri itu, Om Zeno punya karya yang Om Zeno paling suka, Om Zeno paling ini secara warna paling oke, secara bentuk, secara tulisan, secara kata yang paling oke itu menurut Om Zeno itu apa? Mungkin itu salah satu pasti ada. Salah satu pasti ada, dan itu istilahnya orang bilang best sellernya itu. Best. Saya tidak lupa dari Max Fotografi. Apa makarya gitu tuh. Menurut Om Zeno itu yang mana? Kalau saya yang buat saya puas di Pengangguran 95 ya, mungkin teman-teman lain juga, teman-teman saya di ASU puas, itu suatu baju yang kami bikin dan orang senang. Maksudnya orang bagaimana? Maksudnya begini, bukan begitu. Maksudnya begini, itu atau kata-kata bagaimana yang bagus nih? Ini kurang ajar. Ini apa? Apa ini? Jadi ketika kita menawarkan bilang begini, bagaimana kalau kami langsung jemput bola nih, selama ini. Jadi misalnya Vian, waktu itu guru Vian pesan baju, misalnya pertama guru Vian, saya bilang guru ini, bagaimana kalau guru pakai baju kerja sawah? Kan maksud dia bapak kan sawah kan, mereka punya sawah, sawah besar. Ini antara keluar dari saya rasa itu hari keluar dari saya mulut, bukan dia. Jadi bagaimana kalau kerja sawah? Bukan kerja sawah. Jadi saya menaruhkan kerja sawah. Bagus lu kerja sawah ya. Dan dia, oke, ini kau pakai kau kerja sawah. Itu pertama tuh. Ini bisa kerja sawah. Mas habis itu VI saya tawarkan juga dia. VI kan babi waktu itu masih banyak, dia masih naik waktu itu. VI masih banyak. Saya VI bagaimana kalau kau pakai baju biar babi. Nah itu. Meskipun awal dia malu pakai pergi kantor, habis dia mengeluh, dia bilang, wih orang lain pakai baju lain, saya pakai baju piara babi. Saya meyakinkan dia bilang, VI jangan, itu kau punya, jadi orang tahu kau di rumah ini piara babi nih. Bukan hanya apa-apa segala macam begitu. Kalau orang di rumah kau piara babi, kau piara tuyul tuh. Orang pikiran juga tuh. Jadi orang lebihnya nyata, terpampang nyata di kau, piara babi nih gitu. Ada yang lain juga, ada yang misalnya dia anak bengkel, saya buat tulisan anak bengkel. Jadi sesuatu yang dari saya ke orang itu dan orang itu suka, itu yang buat saya puas.
Jadi susah. Rasa bangga Nah, tersendiri. jadi semua baju serasa the best untuk iya. yang dibuat di atas pengangguran 95 ya. Kecuali jangan buat yang lain ya. Kalau buat di atas semuanya bagus, baju semuanya bagus. iya. Tapi lebih ini kan lebih ini kalau memang ke maknanya. idenya dari kita. Idenya dari kita dan orang yang senang. Oh iya kok bagus kok itu ternyata. Dan Walaupun sampai dia senang harus meyakinkan ya harus sama yang kami sepak bola dan desain masuk ini desain kami kan Tommy di atas Tommy. Tommy dia desain sebagian rupa, jadi kami selalu desain ini bang. Suka tidak kalau desain, kalau mereka punya desain sendiri kan mereka bisa langsung kirim tuh. Tommy bisa ada perubahan. Jangan pakai warna ini nih. Ada pakai warna ini, Jadi itu termasuk desain amatir juga di atas sebenarnya, bukan desain yang ini, tapi sejauh ini dia luar biasa kalau menurut saya. Saya menghargai sekali. Mantap. Jadi kalau Omex mungkin dari semua foto yang Omex sudah hasilkan itu, yang Omex sering posting di IG yang paling membuat, yang istilahnya kalau kita tuh selain kita sendiri puas, yang paling mengangkat kita punya istilahnya nama besarnya kita tuh, itu foto yang mana tuh? Mungkin kalian pernah lihat tuh, kan belum pernah lihat kok. Atau mahakaryanya masih sembunyi-sembunyi tunggu pameran dulu kok apa? Mungkin yang post. Mungkin yang terakhir tuh, foto yang terakhir tuh. Yang mana? Yang di Mane tuh. Mungkin foto model berapa tahun lalu kok. Kalau dari saya itu kalau untuk di bidang fotografi guru itu maksudnya secara keseluruhan. Satu ambil kesimpulan kecuali ada yang tidak suka. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau ada yang ketika saya foto mulai dari private sampai dengan malam resepsi. Jadi gitu kalau kliennya buat apresiasi untuk saya itu punya rasa kebanggaan tersendiri sebenarnya. Ya. Jadi mungkin tidak hanya dari klien sih sebenarnya, kalau tiap kali saya posting di Instagram atau di Facebook terus ada kawan-kawan saudara pokoknya teman-teman yang bagikan atau yang komentarnya positif, itu memang luar biasa. Jadi itu maksudnya punya rasa bangga tersendiri. Ya, jadi itu ada rasa puas tersendiri juga untuk kita. Jadi ada orang yang memperhatikan. Jadi misalkan ada komentar-komentar yang negatif, jadi sebenarnya itu jadi bahan pembelajaran untuk saya juga, untuk Edom juga. Jadi maksudnya untuk apresiasi dari klien dan dari orang-orang terdekat atau mungkin teman-teman di sosial media itu sesuatu yang luar biasa untuk saya, untuk Edom juga. Artinya begini, artinya itu satu hal yang lain yang saya ingin tahu dari Omex itu, artinya bahkan sampai ke level klien pun itu kadang teknis. Menilai sebuah hasil foto itu dari segi fotografer itu sendiri, itu hanya kita sebenarnya yang bisa menilai. Misalnya ada teknis, ini pencahayaannya kurang, walaupun kliennya bilang, bagus. Begitu tuh, maksud saya begitu, sehingga mungkin ada dari semua kumpulan hasil karya fotonya Omex tadi yang merupakan karya yang disukai oleh klien, tapi yang paling disukai oleh Omex sendiri itu yang mana begitu? Kalau untuk itu jadi pernah kami juga suka camping sebenarnya. Kami suka camping juga sebenarnya. Di pecinta alam juga. Camping lagi aja kok. Camping aja kok. Ini sebelum ke mulut, isolasi bawa mulut. Kalau camping bawa dengan ibu anak-anak bisa kan? Bisa sekali. Tapi mesti jaga ya. Jaga. Kami menyediakan tenda khusus. Memang kami tuh selama ini camping bukan bahas ini tenda. Jangan bahas. Jadi kalau untuk karya sendiri, jadi pernah waktu kami camping di Batu Api, itu nama pantainya Punio, Punio, di Punio, di Punio. Jadi ketika ada fotonya ada di Instagram, saya foto kakak Santi dengan dua-duanya Santi namanya. Kakak Santi Mani dan Santi Wawo. Mani dengan Santi Wawo. Saya foto mereka dua. Terus ada beberapa teman juga yang saya foto tuh. Tapi hasil itu yang menurut saya punya kepuasan tersendiri. Itu ketika dari Travel Journal Indonesia, Pak Kris. Dari Pak Kris itu minta file aslinya. Itu beliau memasukkan di
ada mungkin di buku lah, mungkin koleksi beliau mungkin. Oh, Jadi iya. itu beliau langsung DM saya, langsung chat pribadi dan saya untuk minta file aslinya. Wih, Jadi Pernah cerita saya. dari Travel Journey Indonesia. Terima kasih. Foto yang Pak mana Chris. kowe? Ada, bukan orang pemuka. Biar bukan saya muka tapi saya berpikir bahwa dia tuh mereka posisi dulu di atas hamoknya saya. Oh itu hamoknya saya tuh. Jadi itu sebenarnya itu Lebih jujur hamoknya saya. Hamoknya saya tuh. punya Kurang ajar ya, Nana. rasa bangga tersendiri. Iya. Kalau sampai diminta file aslinya, terus memang ya dari saya juga punya kepuasan tersendiri dengan hasil foto yang saya upload waktu itu di Instagram. Oh iya. Nah, baik. Om X, saya tuh pernah ini saya baru ingat sih sebenarnya. Akhirnya saya coba tanya ke Om X atau saya coba sarankan ke Om X. Ini kan pandemi. Biasanya kalau Iya. di internet itu di media sosial, di website fotografer itu saya lihat banyak perlombaan yang pihak fotografer itu sendiri buat atau komunitas tertentu buat, bahkan sampai ada pemerintah, kementerian yang buat. Om X mungkin pernah ikut di lomba-lomba online seperti itu yang hasil foto aslinya diupload kemudian bagaimana, mungkin pernah mungkin? Kalau untuk perlombaan secara online gue, Ya. mungkin selama saya berjalan, mungkin selama saya bergelut di dunia fotografi, mungkin untuk perlombaan saya belum pernah terlibat lah dalam. Jawab terlalu padat ya, Jawab sehingga terlalu padat. sulit untuk buka. Saya takut orang buat juga. jadi pernah ada satu foto, itu foto sebenarnya saran juga dari Om Fian. Sampai Om Fian kirim linknya untuk saya ikut kontes Iya. fotografi, lebih ke temanya human interest Iya. waktu itu. Jadi teman-teman, ini kita sebenarnya malam ini Om Fian ada. Dari tadi mereka sebut terus Om Fian, hanya malam ini Om Fian lagi bertugas, dia di belakang Glesa sekarang. Hanya memang ya itulah. Jadi mau karo. Ah, Jadi itu agak air panggil. Dengan kios. jadi kita malam ini lebih ke saya hanya dengan Om Zeno dan Om Mek. Tapi Om di Fian belakang- dia di belakang layar. Tapi tidak apa kalau kita sebut-sebut nama, tidak apa-apa. Nah, Jadi waktu itu ada upacara adat di Alorawe. Terus ada satu bab tua, memang tidak disengaja juga. Iya. Waktu pas naik, waktu itu upacaranya di Dusun 3 di Alorawe, desa Alorawe. Iya. Ya, jadi pas Om Dusun 3 ini kami mengerti Pak. cari di Pokoknya Google. Alorawe. Nah, pokoknya di Alorawe. Jadi Pokoknya di suatu dusun nah, lah. di satu dusun lah, di dusun yang kecil. Waduh. Di situ rumahku. Bukan Itu liriknya. lagu. Terus Terus ada satu Lucu bab bisa tua foto bisa namanya ambil semua orang Om punya. Rafael. Bab tua itu namanya Om Rafael. Jadi ada fotonya di Instagram ada. Jadi waktu saya foto, terus saya bagikan di Instagram dengan di Facebook. Terus ada Om Bertin Seke. Iya. Itu beliau menyarankan bahwa saya untuk ikut kontes fotografi. Iya. Om Bertin Seke di iya. Pak. Iya, beliau untuk menyarankan karena waktu itu memang saya cukup puas dengan hasil karena fotonya natural sekali. Iya. Ya. Jadi saya foto beliau, posisi di belakang ada kabut tipis. Iya. Nah, terus beliau mengenakan pakaian yang lusuh juga. Yang pakaian dong. Ciri khas orang petani. Kain dong. Ya, pakai bere-bere. Ah, Bere kayak karung kain dia. dong. Masa Dan kain dia sip banget itu. Ya. Itu Saya lihat. sebenarnya dari Pak Fian, dari Om Bertin juga menyarankan saya untuk ikut kontes. Mungkin saya merasa bahwa itu karya mungkin masih kalah jauh, tapi suatu saat pasti. Iya. Tapi karya yang itu mungkin masih kalah jauh dengan peserta kontestan dari Jawa, pokoknya dari luar Flores lah. Iya. Ya. Karena mungkin dari saya saja yang merasa bahwa saya punya hasil karya mungkin masih kurang, masih kalah bersaing dengan mereka. Oh begitu ya. Ya memang menarik sebenarnya kalau soal fotografi ini. Saya pikir mungkin sewaktu-waktu kalau Omex sudah tidak sibuk dengan job, mungkin coba buka-buka. Saya kalau lihat Omex punya hasil-hasil itu saya rasa bisa bersaing lah. Iseng-iseng aja. Nah, iseng-iseng. Siapa tahu tuh. Siapa tahu 50 juta. PKR, iya. Iseng-iseng jadi asing. Kalau naik tuh iseng-iseng jadi asing. Jadi nah itu orang mau potong. Oke, Omex ya. Memang menurut saya asik kalau soal fotografer ini asik kalau
kalau hasil-hasil karyanya Om X itu sewaktu-waktu Om X mulai merasa puas dan mulai berani untuk lebih berani untuk berkontes, berlomba, ikut dalam lomba-lomba fotografi begitu. Karena kalau setahu saya biasanya yang salah satu kriteria dalam fotografi itu original. Iya. Nah, daerah-daerah kita ini atau objek-objek di daerahnya kita ini biasanya sangat menarik secara originalnya begitu. Secara otentiknya itu lebih otentik atau secara natural lah, lebih natural. Sulit itu kalau teman-teman masa dia foto gedung tinggi yang natural agak sulit Rusunawa yang natural lah, agak berat. Agak tipu gitu, juga. agak tipu juga. Kalau bilang pohon, laut, batu, itu kan naturalnya lebih cepat dapat. Itu mungkin 1-2 hal harapan Om X sendiri ke depannya. Dengan mungkin Om Zeno bisa sewaktu-waktu bisa ada kegiatan-kegiatan, bisa ada jadi Pameran. penanggung door prize misalnya penanggung door prize 1 baju untuk 1-2 kegiatan gitu. Baik ya teman-teman, mungkin di sesi yang terakhir ini, di bagian yang terakhir ini sebelum saya closing, ada 1-2 harapan atau pesan dari teman berdua, dalam arti kita berpesan bukan karena kita sudah sangat lebih dari orang lain, tetapi pesan dalam konteks kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada, kemudian kita berusaha untuk bertumbuh. Saya pikir itu perlu untuk teman-teman bagikan ke sahabat Tuki Api atau pencinta kita yang lain. Mungkin dari Om Zeno duluan, pengangguran 1995. Iya, pengangguran 1995. 95. Pengangguran sejak lahir. Ya. Jadi Memang kita lahir nganggur, masa lahir langsung kerjaan. Mas PNE. Jadi dari saya, untuk maksudnya dari saya yang pemula ini, maksudnya dari saya dan teman-teman yang pemula ini, dari saya pribadi, saya mungkin lebih ke kita anak muda lebih ke bergaul ya, lebih ke berkumpul. Maka saya tekankan dari tadi, saya sempat bilang pentingnya berorganisasi, mesti berkomunitas, kita bisa duduk sharing dengan teman-teman lain, itu kita dapat nih, kita dapat sesuatu yang baru dari teman-teman lain. Karena saya tidak bukan angka-angka, tapi ini memang dampak positif yang saya rasakan dari Pondok Basel Metelezani itu luar biasa sekali dari Om Fian, dari Om Fian, dari teman-teman, dari Ano, dari lain-lain, kita dari semua yang ada di suatu komunitas yang kita bangun sama-sama, yang kita ada di sana, itu penting. Jadi kita bisa dapat ide-ide dari mereka, kita bisa yang kita belajar dari mereka ini, yang kita belajar dari ini, yang kita tidak boleh ini. Jadi itu penting untuk lanjutkan kita ke depan ya, kita bisa tahu. Bersama itu sih. Oh ya, jadi bergaul dengan mencari hal-hal positif. Iya. Ya, itu pesan dari Om Zeno. Karena saya merasakan itu, Guru. Iya, benar. Saya merasakan itu. Jadi maksud saya sampai masuk yang sampai sini saya nekat begini-begini, karena saya tahu, karena saya di belakang saya ini banyak nih. Iya. Di belakang saya yang mendukung saya ini banyak. Ketika kita bergaul, kemudian kita saling berbagi, teman berbagi kita itulah yang memotivasi kita begitu, yang mendukung kita dalam segala hal gitu. Mungkin dari Om Zeno begitu ya. Ya, kalau bukan karena PBM saya tidak kenal Guru tuh. Oh ya, betul. Walaupun saat biar dia saat apa? Iya. Sudah saya ngulung motor gua. Memang PBM itu. Iya, PBM. Futsal, PBM tuh itu kan benar. Ya. Ini. Betul. Mungkin dari Om X? Kalau dari saya, jadi sebenarnya saya mengapresiasi orang-orang yang selama hidup saya punya profesi ya. Iya. Jadi semua dari keluarga, dari calon istri juga, sudah bercalon. Ini sudah jelas. Calon istri, terus orang tua, kakak adik semua, terus ada Edom fotografi di belakang layar juga yang senantiasa membantu saya. Kak Edom, kau luar biasa. Pokoknya semua lapisan keluarga lah. Mantu-mantu semua, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya itu untuk
salah satu bentuk apresiasi saya untuk mereka. Maksudnya tanpa mereka juga saat ini bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Iya, ya, benar-benar. Ya. Jadi kalau maksudnya saya kembali ke Nyadu punya bahasa tadi bahwa pentingnya berkomunitas itu memang betul. Iya. Itu saya rasakan sendiri. Jadi untuk semua kakak adik, rekan-rekan semua di Pondok Baca Mata Lezat, terima kasih banyak. Semua klien, semua orang yang telah mempercayai Max Fotografi atau Max Image Photo Work, itu terima kasih banyak. Untuk semua klien yang telah mempercayai kami sampai sekarang kami tetap berdiri. Jadi ini pasti mereka make fotografi yang foto tuh kalau mereka nantinya tuh. Jadi kalau untuk calon-calon klien ya, untuk calon-calon klien ke depan jangan sungguh-sungguh untuk pakai kami. Iya. Karena kalau bukan saya dan dia, jadi bukan situ juga yang fotografer ya. Jauh terus ya. Iya, benar. Kalau orang lain cari orang lain. Untuk calon-calon klien yang mungkin masih bingung untuk cari siapa fotografer untuk momen-momen penting seperti nikahan atau antar belis, hubungi kami, mungkin kami bisa sertakan nomor HP di deskripsi atau di mana. Oke, siap. Jadi mungkin dari saya itu saya guru, karena saya lebih banyak apresiasi untuk keluarga, semua lapisan keluarga, semua sanak saudara, kerabat semua. Ya, terima kasih banyak. Ya, dari Om Max mungkin begitu. Artinya selain memberi apresiasi terhadap orang atau yang berperan dalam membantu dalam mendukung Om Max membangun atau menjalani usaha ini, termasuk klien-kliennya. Mungkin saya ingin, karena kalau soal tantangan dan persaingan itu pasti ada ya dalam usaha ya. Mungkin saya ingin teman-teman sedikit berbagi ke teman-teman Tuki Api yang menikmati video kita ini, bahwa apa yang harus mereka miliki ketika mereka berusaha untuk berbuat sesuatu begitu. Dari Om Zeno duluan. Max Molina. Oh, Max Molina. Dari Om Zeno belum, Max Molina duluan. Tuh hawalipar terus. Iya. Saya belum kepikiran ngomong apa nih. Ini lebih ke motivasi guru, motivasi untuk teman-teman semua yang mungkin yang lagi berusaha di bidang yang sama mungkin dengan saya ya. Atau mungkin di bidang lain ya. Iya. Jadi kalau dari saya tuh sebenarnya kita jangan berhenti untuk berjuang. Maksudnya kita terus belajar. Kalau untuk dari sisi fotografi, saya ini otodidak. Saya belajar dari, mungkin guru pernah tahu, terus Edom juga pernah tahu bahwa saya dulu nih kamera sebelum seperti yang sekarang ini, saya dulu kameranya yang standar. Ya. Itu saya belajar fotografi. Berawal dari kamera-kamera yang standar, terus upgrade, punya uang, saya upgrade terus. Akhirnya ya sampai sekarang ini, itu karena kuncinya satu saja. Saya tekun dengan saya punya hobi. Sebenarnya ini hobi nih. Iya, benar. Maksudnya saya menekuni sesuatu hobi yang ujung-ujungnya menghasilkan uang. Iya, benar. Bisa menghidupi saya sendiri. Iya, orang bilang kerja yang paling aman itu, lapangan pekerjaan yang paling aman itu adalah hobi kita sendiri. Hobi kita sendiri. Jadi kita dengan hobi kita sendiri kita lebih tekun serasa untuk bekerja. Iya. Jadi mungkin kalau dari saya tuh untuk teman-teman yang mungkin ya berjuang di bidang lain ya, bidang usaha lain, tetap berusaha. Walaupun dengan situasi kita sekarang ini dengan pandemi yang semakin meningkat ya, jangan berhenti berusaha, tetap belajar. Yang paling penting jangan putus asa saja, terus belajar. Benar. Mungkin dari saya itu saja. Dari Om Zeno, dari saya 1995 itu brandnya, bukan orangnya. Kita omong ini kan brandnya. Sarjana loh ini. Sarjana apa? Kalau dari saya guru dan teman-teman Tuki Api, jadi kalau dari saya ini lebih ke bagaimana teman-teman tuh teman-teman tuh bangkit tuh kok. Jadi teman-teman tidak. Saya punya semboyan mungkin dari Om Fian mungkin nih yang bilang menyesal boleh hidup harus tetap berlanjut tuh gue. Oh, menyesal boleh. Tapi hidup harus tetap berlanjut. Itu saya dengar saya mungkin tulisan Om Fian. Menyesal boleh tapi hidup dari itu kok bisa sablon baju tulisan saya. Bisa ya, menyesal boleh tapi hidup harus tetap berlanjut. Nah, itu yang ini terus saya kok baca gue mereka Fian pun bahasa dari ini yang saya rasa mereka
potensi-potensi yang luar biasa. Ano Iya, masih muda. iya. Om Anong itu saya Ano tuh kepingin masih satu muda. sesi itu dia hanya baca puisi saja. Dia tuh luar biasa. Menurut saya. Ya, kita begitu. tiru dia Jadi baca seperti yang guru bilang, keyakinan itu penting. Yakin, yakin tuh. Benar. Yakin. Dan juga kita minta dukungan dari online itu penting sekali. Iya. Kita tidak bisa kalau jangan sampai kalau kita buat sesuatu baru kita tidak ada orang yang dukung tuh. Iya. Jadi ada semakin banyak orang berpikir positif tentang kita tuh, kita semakin akan maju. Iya. Saya berada di kalangan mereka. Saya jujur luar biasa dari di antara maksa terus dengan PBM, selain PBM juga pengangguran 1995. Saya seperti bisa apa? Saya di atas nih 0,0. Saya di atas pengangguran 1995. Modal hidup. Saya modal hanya saya modal ini endurance luar biasa sekali di atas. Yang ada sendiri tuh Ano ini, habis itu Juan, Fendi, ini Tommy, apalagi Iren itu. Iya, artinya Bisa kita hidup di itu tuh. kalau boleh saya simpulkan sebenarnya apa ya orang bilang, segala sesuatu itu adalah potensi sebenarnya. Segala sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya potensi, tergantung dari kita sendiri. Yeah. Kita sadar itu potensi atau bukan, dan kalau kita sadar itu adalah potensi, bagaimana caranya kita bikin dia itu menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar potensi itu sendiri, begitu. Jadi mungkin sesuatu yang ingin Om Max dan Om Zeno ini bagikan ke teman-teman Tuki Api, dari saya sendiri juga, bahwa selain saya hari ini sebenarnya jadi yang Om Fian bilang ini namanya host tadi, saya juga pernah dari awal tadi saya sering guyon-guyon, saya pengusaha kecil-kecilan yang pernah gulung tikar berkali-kali gulung tikar berkali-kali. Mungkin jalan saya tidak di situ ya, akhirnya saya dapat bahasa kesimpulan juga tadi bahwa penyesalan boleh ada tapi hidup terus berjalan, harus terus berlanjut. Jadi memang teman-teman dalam membangun sebuah usaha itu tidak, kalau kasarnya itu tidak segampang yang kita pikir. Tapi daripada kita tidak bangun apa-apa, bangkrut urusan nanti daripada kita tidak buat apa-apa, lebih baik kita buat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar dari orang yang menurut saya pantas untuk kita bagikan ke teman-teman yang lain, bahwa kalau soal berbisnis ini sebenarnya secara penghasilan itu adalah ikutannya. Yeah. Adalah sesuatu yang akan datang dengan sendirinya, tetapi sebaiknya motif atau dasar utamanya itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalau sudah bermanfaat untuk orang lain, itu dari belakang ikutannya datang sendiri. Yang penting tetap dengan profesional dan sebagainya. Mungkin begitu dulu Iya. Jadi satu dua hal yang kita bisa berbagi di Tuki Api ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi pengisi waktu luangnya teman-teman ketika teman-teman sedang mencari inspirasi atau teman-teman sedang tidak tahu berbuat apa, ya teman-teman bisa menikmati diskusi kami ini atau ngobrol-ngobrol santai kami ini, yang tujuannya hanya sebenarnya hanya sekedar untuk berbagi, tidak ada tujuan yang lain untuk menggurui teman-teman siapa kami ini, siapa teman-teman. itu kan relatif. Jadi sebenarnya hanya sekedar untuk kami ngobrol, mungkin ada hal yang kami bisa berbagi, kami juga dapat masukan dan saran dari teman-teman yang ada di komentar channel kami. Terima kasih semuanya. Mungkin sebelum saya mengakhiri, lagi-lagi kita ini dalam situasi pandemi. Kami harapkan untuk kita terus menjaga protokol kesehatan COVID-19 dalam hal 5M. Kemudian dengan kita menjaga atau menjalankan protokol itu sama dengan kita membantu tenaga kesehatan kita. Nah, di daerah kita ini tenaga kesehatan sangat terbatas dan kita masyarakat sangat banyak, sehingga mereka tidak mungkin
satu persatu tegur kita, paling tidak kita bisa dengan sendirinya kita menjalankan protokol kesehatan itu. Jadi mungkin dari kami itu saja. Jangan lupa mendukung channel ini, podcast kami ini dengan cara like, komen, dan subscribe di Tuki Api Podcast di channel YouTube.